Demi bisa selingkuh, suamiku tega membuat aku buta dan lumpuh. Namun dengan kesabaranku ku balas hingga dia menyesal. Air mataku jatuh membasahi pipi, meski aku tak lagi mampu melihat. Kehidupanku berubah dalam sekejap setelah kecelakaan itu, atau lebih tepatnya, apa yang dikatakan orang sebagai kecelakaan. Aku tahu lebih dari itu. Aku tahu bahwa kecelakaan itu hanyalah permainan kejam yang dirancang oleh pria yang selama ini kupanggil suami. Namanya Adrian. Pria yang dulu kucintai dengan seluruh hatiku, yang kusangka akan menjadi pelindung, justru berubah menjadi musuh dalam selimut. Semua bermula dari perubahan kecil, tatapannya yang mulai dingin, sentuhan yang terasa hambar, dan percakapan yang semakin jarang terjadi. Aku pernah bertanya, berusaha mencari tahu apa yang salah. Namun, ia selalu menjawab dengan senyum tipis, mengatakan bahwa ia hanya lelah bekerja. Aku percaya, setidaknya pada awalnya. Hingga suatu malam, aku menemukan aroma parfum wanita lain di kemejanya. Hatiku hancur, tapi aku memilih diam, berharap itu hanya hayalanku yang berlebihan. Namun, diamku ternyata adalah kebodohan terbesar. Adrian semakin berani. Telepon yang ia jawab sembunyi-sembunyi, jadwal kerja lembur yang semakin sering, hingga pesan-pesan yang ia hapus dengan tergesa. Aku tahu dia selingkuh, tapi aku tak punya bukti kuat untuk menghadapinya. Hingga malam itu tiba. Malam yang mengubah segalanya. Adrian mengajakku keluar untuk makan malam, sesuatu yang jarang ia lakukan akhir-akhir ini. Aku bahagia, mengira mungkin ini caranya memperbaiki hubungan kami. Tapi saat mobil melaju di jalan sepi, ia mengarahkan mobil ke tepi jurang. Hatiku mencelos. "Adrian, apa yang kau lakukan?" tanyaku panik. "Tenang saja. Ini hanya jalan pintas," katanya, tapi nada suaranya terdengar aneh. Sebelum aku sempat menyadari apa yang terjadi, mobil itu tergelincir ke pinggir jalan, jatuh ke jurang yang cukup curam. Rasanya seperti mimpi buruk yang tak pernah berakhir. Ketika aku sadar, tubuhku sudah terbaring di rumah sakit. Dunia gelap, kakiku tak mampu digerakkan. Dokter mengatakan aku buta dan lumpuh. Adrian ada di sana, duduk di kursi di samping ranjangku, tapi bukan dengan ekspresi sedih atau rasa bersalah. Wajahnya datar, bahkan seperti lega. "Aku akan merawatmu," katanya, tapi aku tahu itu dusta. Hari-hari setelah itu terasa seperti penjara. Adrian berubah menjadi monster yang sama sekali tak kukenal. Ia membiarkan seorang perawat merawatku, sementara ia sering keluar rumah dengan alasan pekerjaan. Tapi aku tahu ia pergi ke wanita itu. Suatu hari, aku mendengar mereka berbicara di ruang tamu saat aku pura-pura tidur. "Kenapa kau tidak menceraikannya saja?" Suara wanita itu, lembut namun penuh ejekan. "Kalau aku menceraikannya sekarang, aku bisa kehilangan banyak aset. Lagi pula, dia sudah seperti ini. Dia tak akan bertahan lama," jawab Adrian dengan nada rendah, seolah aku hanyalah barang tak berguna. Dadaku bergetar menahan tangis. Aku tahu ini lebih dari sekadar kecelakaan. Adrian sengaja melakukannya, agar aku menjadi beban yang akhirnya bisa ia buang begitu saja. Namun, aku bukan orang yang mudah menyerah. Jika Adrian mengira aku akan diam saja dan menunggu ajal, maka ia salah besar. Dalam gelap dan keterbatasan, aku mulai merencanakan pembalasanku. Pertama, aku memanfaatkan waktu saat Adrian pergi. Dengan bantuan perawatku, Lia, yang ternyata lebih setia daripada suamiku sendiri, aku mulai mencari cara untuk melacak jejak Adrian dan wanita itu. "Kak, aku kasihan melihatmu begini," kata Lia suatu hari. "Kalau ada yang bisa kubantu, bilang saja."
Aku memanfaatkan tawarannya. Dengan perangkat sederhana, aku meminta Lia untuk merekam percakapan Adrian setiap kali ia berbicara di telepon. Aku juga meminta bantuan seorang teman lama, Raka, seorang pengacara yang kebetulan pernah dekat denganku di masa lalu. Ini akan membutuhkan waktu, kata Raka saat aku menceritakan semuanya. Tapi aku akan memastikan kau mendapatkan keadilan. Setiap malam, aku memikirkan langkah berikutnya. Aku mulai mengumpulkan bukti demi bukti, memastikan Adrian tak akan bisa mengelak ketika waktunya tiba. Meski tubuhku tak lagi mampu bergerak seperti dulu, pikiranku masih tajam. Adrian semakin sering meninggalkanku. Ia bahkan tak peduli jika aku makan atau tidak. Tapi aku tak keberatan. Waktunya akan tiba. Pada suatu malam, ketika Adrian membawa wanita itu ke rumah, ia bahkan tak repot-repot menyembunyikan perselingkuhannya lagi. Aku memastikan untuk mendengar semuanya. Lia membantuku merekam suara mereka dari balik pintu kamar. "Kapan kau akan meninggalkan dia?" tanya wanita itu dengan nada kesal. "Sabar sedikit. Aku hanya butuh memastikan semua harta itu aman di tanganku," jawab Adrian. Wanita itu tertawa kecil. Suaranya menusuk telinga. "Kau benar-benar licik." "Tentu saja. Aku tak akan membiarkan seorang wanita buta dan lumpuh menghancurkan hidupku. Hatiku seperti dihancurkan berkali-kali, tapi itu hanya membuat tekadku semakin kuat. Hari pembalasan semakin dekat. Aku tahu bahwa langkah ini harus dilakukan dengan hati-hati. Jika Adrian berpikir aku lemah, maka aku akan menunjukkan bahwa ia salah besar. Namun, rencana ini membutuhkan ketelitian, keberanian, dan sedikit keberuntungan. Malam itu aku meminta Lia untuk menyiapkan kamera kecil yang bisa merekam aktivitas Adrian di rumah. Lia memasangnya di sudut-sudut tersembunyi di ruang tamu dan kamar tidur Adrian. Kamera itu mulai merekam bukti yang kubutuhkan. Adrian membawa wanita itu masuk, bercumbu, dan bahkan tertawa puas sambil membicarakan rencananya untuk menguras hartaku. Lia melaporkan semua itu dengan hati-hati, memastikan tidak ada detail yang terlewat. Dia memberiku file video dan rekaman suara yang berhasil dikumpulkan. Bukti-bukti itu adalah senjata utamaku. "Aku sudah mengirim salinannya ke Raka," kata Lia. "Dia bilang ini sudah cukup untuk melawan mereka." Aku hanya tersenyum kecil. Meski hatiku penuh amarah, aku tetap berusaha tenang. Raka datang beberapa hari kemudian untuk menjelaskan rencananya. Ia akan menggunakan bukti itu untuk menuntut Adrian atas percobaan pembunuhan dan pencurian aset. Namun, sebelum itu, aku punya langkah lain. "Raka, aku ingin dia merasakan apa yang kurasakan," kataku dingin. "Hancurkan dia di tempat yang paling dia jaga." Raka mengangguk. Ia paham apa yang kumaksud. Lia mulai memainkan perannya. Dia berpura-pura menjadi perawat setia, sambil diam-diam menyelipkan foto-foto Adrian bersama wanita itu ke kotak surat tetangga. Lingkungan kami yang penuh dengan ibu-ibu penggosip segera bereaksi. "Suamimu benar-benar tak tahu malu," bisik salah satu tetangga padaku saat mereka berkunjung, berpura-pura simpatik. "Dia membawa wanita lain ke rumahmu." "Kami semua tahu." Aku hanya tersenyum pahit, memancing simpati mereka lebih dalam. Dengan begitu, gosip tentang Adrian menyebar tanpa perlu aku mengatakan apapun. Sementara itu, Raka bergerak lebih agresif. Ia mulai menghubungi beberapa kolega Adrian, mengirimkan bukti perselingkuhan itu ke tempat kerjanya. Tak butuh waktu lama hingga Adrian dipanggil oleh atasannya. "Adrian, ada laporan buruk tentangmu," kata bosnya saat ia kembali dari kantor. Aku mendengar percakapan mereka melalui mikrofon kecil yang Lia sembunyikan di jasnya. "Apa maksud Anda?"
Foto-foto dan video ini. Kau mencoreng nama perusahaan dengan skandal seperti ini. Adrian mencoba membela diri, tapi bukti-bukti itu terlalu jelas. Ia akhirnya diskors, tanpa tahu bahwa ini baru permulaan. Saat Adrian pulang dengan amarah yang meluap, aku sudah siap. Ia melemparkan tasnya ke sofa dan mendekatiku. Kau bilang apa pada mereka? Teriaknya, meski aku hanya diam. Aku menatap kosong ke arah suaranya. Apa maksudmu? Jangan berpura-pura bodoh, Maya. Kau pasti yang menyebarkan ini. Aku bahkan tidak bisa berjalan. Bagaimana aku bisa melakukan itu? Jawabku tenang, meski dalam hati aku merasa puas melihat kekalutannya. Adrian menggeram, tapi ia tak punya jawaban. Sementara itu, Raka memberitahuku bahwa pengajuan tuntutan hukum sudah berjalan. Adrian akan segera menerima panggilan pengadilan. Hari itu tiba lebih cepat dari yang kubayangkan. Adrian dipanggil ke persidangan dengan tuduhan percobaan pembunuhan dan penggelapan aset. Aku hadir, meski harus didorong dengan kursi roda oleh Lia. Di ruang sidang, aku melihat Adrian duduk di kursi terdakwa. Wajahnya yang dulu begitu menawan kini penuh ketegangan. Wanita simpanannya hadir di kursi penonton, tapi ia terlihat gugup. Hakim memutar video rekaman yang menunjukkan percakapan Adrian dengan wanita itu, termasuk rencananya untuk menyingkirkanku. Suara mereka yang dulu menusuk hatiku kini menjadi bukti kuat yang tak terbantahkan. Adrian mencoba menyangkal, tapi setiap upayanya dihancurkan oleh bukti-bukti yang kubawa. Pengacara Raka begitu tangguh, memojokkan Adrian hingga ia tak bisa berkata-kata lagi. Saat hakim mengetukkan palunya dan memutuskan Adrian bersalah, aku hanya tersenyum tipis. Tapi ini belum selesai. Setelah persidangan, aku mendengar bahwa wanita simpanannya meninggalkannya. Adrian kehilangan pekerjaan, reputasi, dan semua yang ia coba pertahankan. Tapi aku tidak berhenti di situ. Aku ingin memastikan dia benar-benar kehilangan segalanya, sama seperti yang dia lakukan padaku. Dengan bantuan Raka, aku menuntut Adrian untuk mengembalikan seluruh aset yang ia curi dariku, termasuk rumah yang kini menjadi tempat persembunyiannya. Aku tahu ia tak akan mampu membayar, dan itu akan menjadi akhir dari segalanya. Adrian dipenjara. Namun, bagiku, itu belum cukup untuk menggantikan rasa sakit yang dia tanamkan. Aku masih memiliki satu rencana terakhir. Sesuatu yang akan membuatnya benar-benar hancur. Bukan hanya secara materi tetapi juga harga dirinya. Beberapa hari setelah vonis, aku meminta Raka untuk membantuku mengajukan gugatan cerai. Aku ingin perceraian ini menjadi penutup yang sempurna bagi semua penderitaan yang dia sebabkan. Tidak ada yang bisa lebih meremukkan seorang pria seperti Adrian selain kehilangan segalanya, termasuk statusnya sebagai suamiku. Prosesnya cepat karena semua bukti sudah lengkap. Adrian yang sudah dibalik jeruji hanya bisa pasrah saat pengacara Raka membacakan gugatan cerai itu di hadapannya. Aku mendengar kabar bahwa dia memukul tembok selnya berulang kali setelah itu, menyesali semua yang telah dia lakukan. Namun, sesalannya sudah terlambat. Aku mendapatkan kembali hak atas semua aset yang pernah dia kuasai. Rumah, mobil, hingga tabungan bersama kini menjadi milikku. Tapi aku tidak membutuhkan semua itu. Rumah yang menjadi saksi penderitaanku kini kuhuni hanya untuk sementara waktu. Aku memiliki rencana besar untuk meninggalkannya selamanya. Hari berikutnya, aku menghubungi seorang teman lama, Armand. Dia adalah seorang investor yang pernah bekerja sama dengan Adrian sebelum semuanya berantakan. Dengan bantuannya, aku mulai membangun sebuah yayasan amal yang kuberi nama Cahaya Maya.
Yayasan ini khusus membantu perempuan korban kekerasan rumah tangga. Berita tentang yayasan itu menyebar dengan cepat. Media mulai meliput ceritaku, tanpa menyebut nama Adrian secara langsung. Mereka hanya menyoroti perjuanganku sebagai seorang istri yang disakiti suami, namun mampu bangkit dari keterpurukan. Aku tahu Adrian akan mendengar semua itu dari dalam selnya. Seminggu kemudian, seorang wartawan datang untuk wawancara. Aku duduk di kursi rodaku, mengenakan pakaian sederhana, namun dengan senyum penuh percaya diri. "Apa yang membuat Anda memutuskan untuk mendirikan yayasan ini?" tanya wartawan itu. "Karena aku tahu bagaimana rasanya dikhianati dan direndahkan oleh orang yang seharusnya melindungi kita," jawabku tegas. "Aku ingin memastikan tidak ada perempuan lain yang mengalami apa yang aku alami." Adrian pasti melihat wawancara itu. Aku membayangkan wajahnya yang memerah menahan malu, mengetahui bahwa aku kini menjadi sosok yang dihormati, sementara dia hanya seorang tahanan yang tidak berarti apa-apa. Tapi aku belum selesai. Dengan sisa kekuatan yang kumiliki, aku memutuskan untuk menjual rumah yang dulu kami tempati. Uang hasil penjualannya langsung kualokasikan untuk mendanai lebih banyak program di yayasan. Tidak ada jejak Adrian yang tertinggal dalam hidupku lagi. Pada suatu malam, aku menerima surat dari penjara. Surat itu dari Adrian. Isinya panjang, penuh dengan permohonan maaf dan penyesalan. Dia memohon agar aku memberinya kesempatan kedua, berjanji akan berubah dan menjadi suami yang baik. Aku meremas surat itu tanpa membacanya sampai habis. Tidak ada ruang untuk maaf bagi seseorang yang sudah mencoba menghancurkanku. Aku membuang surat itu ke api, membiarkannya menjadi abu bersama dengan kenangan pahit yang tersisa. Hari-hariku kini lebih tenang. Meski mataku tidak lagi bisa melihat dan kakiku tidak lagi mampu berjalan, aku merasa lebih bebas daripada sebelumnya. Hidupku kini penuh dengan tujuan, membantu mereka yang pernah terjebak dalam situasi seperti yang pernah kualami. Lalu, pada suatu malam yang tenang, aku duduk di balkon, menikmati angin sepo-sepo. Lia datang membawakanku teh hangat. "Kak Maya, aku bangga sama kakak," katanya sambil tersenyum. Aku hanya tersenyum tipis, memandangi langit yang gelap. "Kamu tahu, Lia," kataku pelan, "kadang aku merasa bersyukur atas semua yang terjadi. Jika bukan karena Adrian, mungkin aku tidak akan pernah menemukan kekuatan ini." Lia terdiam, lalu mengangguk pelan. Kadang Tuhan punya cara yang aneh untuk menunjukkan rencananya. "Ya, Kat." Aku menghela napas panjang. Meski luka ini mungkin tidak akan pernah sembuh sepenuhnya, aku tahu satu hal. Aku menang. Adrian boleh mencoba menghancurkanku, tapi pada akhirnya, aku yang bangkit dan membuatnya menyesali segalanya. Hari demi hari berlalu, hidupku mulai menemukan ritmenya yang baru. Yayasan yang kudirikan semakin berkembang, dengan banyak perempuan dari berbagai latar belakang mulai datang untuk mencari perlindungan dan dukungan. Aku menjadi lebih sibuk daripada sebelumnya, meskipun hanya bisa memimpin dari kursi roda. Lia tetap setia di sisiku, membantuku dalam banyak hal. Tidak hanya sebagai perawat, dia juga menjadi asisten pribadiku di yayasan. Dalam setiap aktivitas, dia selalu memastikan aku tetap kuat, baik secara fisik maupun mental. Namun, dalam kesibukan ini, ada satu hal yang selalu mengganjal pikiranku. Aku belum benar-benar menemukan penutup bagi semua ini. Adrian masih di penjara, tapi aku tahu hukumannya tidak akan bertahan selamanya. Cepat atau lambat, dia akan keluar, dan aku ingin memastikan dia tidak punya ruang untuk mengganggu hidupku lagi. Suatu malam, aku meminta Lia untuk memeriksa kabar terbaru tentang Adrian.
Aku tahu dia punya banyak koneksi, dan aku butuh informasi tentang apa yang sedang dia rencanakan dari balik jeruji. Lia kembali ke kamar dengan wajah serius. "Kak, aku dapat informasi dari teman di penjara. Katanya, Adrian sering berbicara tentang balas dendam. Dia marah karena semua asetnya hilang, dan dia menyalahkan kakak atas semuanya." Aku mengangguk pelan. Ini tidak mengejutkan. Adrian adalah tipe pria yang tidak bisa menerima kekalahan. "Apa yang harus kita lakukan, Kak?" tanya Lia cemas. "Kita tidak perlu melakukan apapun," jawabku. "Dia hanya punya amarah, tapi tidak punya kekuatan. Ketika dia keluar nanti, dia akan menemukan bahwa dunia di luar tidak lagi mengenal siapa dia." Aku memutuskan untuk fokus pada yayasan, tapi di balik itu, aku juga mempersiapkan langkah-langkah untuk memastikan perlindunganku. Aku mempekerjakan pengacara tambahan dan meningkatkan sistem keamanan di rumah baruku. Raka membantu merancang semuanya, memastikan aku tidak akan mudah dijangkau oleh siapapun yang berniat buruk. Beberapa bulan kemudian, kabar mengejutkan datang. Adrian mendapat remisi dan akan dibebaskan lebih awal. Hati kecilku merasa gelisah, tapi aku menahan rasa takut itu. Aku tidak akan membiarkan dia kembali mengacaukan hidupku. Hari pertama kebebasannya, aku sudah mendengar desas-desus bahwa dia kembali mendekati beberapa orang lama yang dulu menjadi rekan kerjanya. Tapi tidak ada yang mau berurusan dengannya lagi. Reputasinya sudah hancur, dan dia hanya seorang mantan narapidana tanpa pengaruh. Namun, Adrian tidak menyerah. Beberapa minggu kemudian, aku menerima pesan singkat yang membuat darahku mendidih. "Jangan pikir ini selesai, Maya. Kau akan melihat siapa yang sebenarnya menang." Pesan itu membuatku marah, tapi aku tahu ini hanya permainan Adrian untuk menggertak. Dia ingin aku takut, ingin aku panik. Sebaliknya, aku tetap tenang. Aku menunjukkan pesan itu kepada Raka, dan dia segera melaporkannya ke pihak berwenang sebagai ancaman. Adrian dipanggil untuk diperiksa, dan dari situ aku mendapat kabar bahwa dia kini terjebak dalam masalah hukum yang lebih rumit. Ternyata, selama di penjara, dia terlibat dalam aktivitas ilegal, dan sekarang dia menjadi target investigasi besar-besaran. Aku tersenyum kecil ketika mendengar kabar itu. Seolah Tuhan menunjukkan bahwa keadilan memang berjalan, meskipun butuh waktu. Adrian kini benar-benar kehilangan segalanya, dan aku tidak perlu melakukan apapun selain menjalani hidupku. Hari-hariku kini kembali tenang. Aku terus bekerja di yayasan, membantu perempuan yang membutuhkan, dan menyebarkan pesan bahwa tidak ada kekuatan yang lebih besar daripada keberanian untuk bangkit dari keterpurukan. Adrian telah menjadi bagian dari masa lalu, dan aku memastikan bahwa dia tidak akan pernah lagi mempengaruhi masa depanku. Beberapa bulan setelah kabar terakhir tentang Adrian, hidupku benar-benar mulai terasa normal. Yayasan Cahaya Maya kini memiliki cabang di 2 kota lain, berkat dukungan para donatur yang semakin bertambah. Aku semakin sibuk mengelola program-program baru, seperti pelatihan keterampilan bagi perempuan korban kekerasan rumah tangga dan konsultasi hukum gratis. Lia masih setia mendampingiku, menjadi perpanjangan tanganku di banyak situasi. Dia tidak hanya menjadi asisten yang andal, tapi juga sahabat yang mengerti setiap luka yang kusembunyikan. Suatu malam, setelah seharian bekerja di yayasan, Lia duduk di sebelahku sambil membawa secangkir teh. "Kak, aku kagum banget sama kakak," katanya sambil menatapku dengan mata berbinar. "Dulu aku pikir semua ini nggak mungkin, tapi sekarang, lihatlah betapa kuatnya kakak." Aku tersenyum tipis. "Kadang aku sendiri nggak percaya, Lia.
Rasanya seperti hidup yang sama sekali berbeda. Tapi mungkin memang ini jalannya. Namun, di tengah semua keberhasilan itu, ada sesuatu yang masih membayangiku. Rasa khawatir tentang kemungkinan Adrian kembali muncul. Meskipun dia sedang dalam pengawasan ketat, aku tahu sifatnya yang licik. Dia selalu menemukan cara untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Ketakutanku terbukti suatu sore ketika aku menerima telepon tak dikenal. Lia yang mengangkat, tapi wajahnya langsung pucat setelah beberapa detik mendengarkan suara di ujung sana. "Siapa?" tanyaku penasaran. Lia menutup telepon dan menatapku dengan raut cemas. "Itu suara Adrian, kah? Dia bilang dia tahu di mana kita tinggal." Aku merasakan tubuhku menegang. Meski sudah mempersiapkan banyak hal untuk perlindungan, mendengar bahwa Adrian kembali membuntutiku membuat napasku tercekat. "Kita laporkan ini ke polisi," kataku akhirnya, mencoba tetap tenang. Namun, tidak butuh waktu lama hingga ancaman Adrian menjadi nyata. 2 hari kemudian, salah satu kantor cabang yayasan di kota lain dilaporkan terbakar. Tidak ada korban jiwa, tapi kerugian materialnya cukup besar. Aku yakin itu ulah Adrian, meskipun tidak ada bukti langsung. "Dia benar-benar gila," gumam Raka ketika kami membahas kejadian itu di ruang tamu. "Aku akan menambah keamanan di semua lokasi yayasan, Kak Maya. Kita tidak bisa membiarkan dia melakukan ini lagi." Aku mengangguk, tapi di dalam hatiku, aku tahu ini belum selesai. Adrian selalu memiliki cara untuk menyusup dan menghancurkan, dan aku tidak akan membiarkannya terus-terusan merusak apa yang telah kubangun. Hari-hari berikutnya, aku dan tim fokus pada langkah-langkah pengamanan baru. Kami memasang kamera pengawas di semua kantor yayasan, menyewa lebih banyak petugas keamanan, dan melibatkan polisi untuk berpatroli secara rutin. Namun, aku juga mempersiapkan sesuatu yang lebih besar. Langkah terakhir untuk memastikan Adrian tidak akan pernah lagi menjadi ancaman. Aku meminta Raka untuk menyelidiki lebih dalam tentang aktivitas Adrian. Dengan bantuan seorang teman yang bekerja di kepolisian, kami menemukan bahwa dia kini terlibat dalam jaringan kriminal yang lebih luas. Aku tahu ini adalah celah yang bisa kugunakan untuk menjeratnya kembali ke penjara. Sementara itu, Adrian terus mencoba menerorku. Dia mengirim pesan anonim ke nomor yayasan, mengancam akan menghancurkan segalanya jika aku tidak menyerahkan sebagian aset yang kumiliki. Tapi aku tidak menanggapinya. Setiap pesan dan ancaman itu langsung kulaporkan ke pihak berwenang. Raka, yang selalu penuh ide, menyarankan agar kami memancing Adrian keluar. Kita bisa membuat jebakan. Kalau dia muncul dan melakukan sesuatu, kita punya bukti yang lebih kuat untuk menahannya. Aku ragu sejenak, tapi akhirnya setuju. Dengan rencana matang, kami menyebarkan kabar palsu bahwa aku akan mengadakan acara besar di salah satu kantor cabang yayasan. Tujuannya adalah memancing Adrian untuk muncul dan membuat kesalahan. Hari acara tiba. Lia mendorong kursi rodaku ke tengah ruangan, sementara para tamu mulai berdatangan. Di antara keramaian, aku merasakan kegelisahan. Aku tahu Adrian adalah orang yang cerdas, dan ada kemungkinan dia tidak akan mudah terperangkap. Namun, aku salah. Ketika acara berjalan, salah satu petugas keamanan memberitahu bahwa ada seseorang yang mencoba menyusup ke area belakang kantor. Aku langsung tahu itu Adrian. Polisi yang sudah bersiap segera menangkapnya di tempat. Adrian mencoba melawan, tapi dia tidak bisa melawan bukti yang sudah kami siapkan. Dari barang-barang yang ditemukan padanya, polisi menyimpulkan bahwa dia berencana untuk membakar kantor itu, sama seperti yang dia lakukan sebelumnya. Aku merasa lega melihat Adrian kembali dibawa ke balik jeruji.
Kali ini, hukuman yang dia terima jauh lebih berat karena dia terlibat dalam jaringan kriminal dan percobaan pengerusakan. Setelah kejadian itu, aku merasa benar-benar bebas. Adrian telah menghancurkan dirinya sendiri, dan aku tidak perlu lagi khawatir akan kehadirannya. Kini, aku bisa fokus sepenuhnya pada hidupku dan semua yang ingin ku capai. Malam itu, aku duduk di balkon sambil menikmati angin malam. Lia datang membawa teh hangat dan duduk di sebelahku. "Kak, akhirnya semua ini selesai," katanya pelan. Aku mengangguk sambil tersenyum. "Ya, Lia, akhirnya selesai." Tapi jauh di dalam hatiku, aku tahu ini bukan sekadar tentang mengakhiri penderitaan. Ini adalah tentang menemukan kekuatan di dalam diri sendiri. Meski dunia berusaha menjatuhkan kita, aku tahu hidupku masih panjang, dan aku siap menghadapi apapun yang akan datang. Hari-hari setelah Adrian kembali di penjara terasa seperti nafas panjang yang akhirnya bisa kuhela. Yayasan Cahaya Maya terus berjalan tanpa gangguan, dan aku mulai merasa bahwa inilah kehidupan baru yang seharusnya ku nikmati. Namun, perjuanganku belum sepenuhnya selesai. Luka batin dan trauma masa lalu masih sering menyapa, terutama di malam-malam sunyi ketika aku sendirian. Satu malam, aku duduk di ruang kerjaku, menatap deretan foto para perempuan yang pernah kami bantu melalui yayasan. Senyum mereka menjadi pengingat bahwa semua penderitaanku tidak sia-sia. Tapi ada satu ruang di hatiku yang belum terisi, keinginan untuk benar-benar memaafkan. Lia mengetuk pintu dan masuk dengan ragu. "Kak, aku tadi ketemu Ibu Santi waktu belanja. Dia bilang, Adrian kirim surat lagi." Aku memutar kursi rodaku, menatapnya. "Surat? Untuk apa lagi?" Lia mengangkat bahu, lalu menyodorkan amplop kecil. "Aku pikir kakak harus lihat sendiri." Tanganku gemetar ketika kubuka amplop itu. Tulisan tangan Adrian terpampang di sana, kali ini lebih rapi daripada surat sebelumnya. Isi surat itu mengejutkanku. "Maya, aku tidak meminta maaf lagi. Aku tahu kata-kata itu sudah tidak berarti bagimu. Aku hanya ingin kau tahu satu hal. Aku telah kehilangan segalanya. Bukan hanya harta atau kebebasan, tapi juga diriku sendiri. Apapun yang kau lakukan, kau menang. Dan mungkin itu yang terbaik. Aku tidak berharap balasan. Aku hanya ingin kau hidup dengan damai." Aku meletakkan surat itu di meja, mencoba memahami apa yang baru saja kubaca. Adrian yang kukenal adalah pria yang arogan, penuh dendam, dan tak pernah mau mengakui kekalahannya. Tapi kata-kata dalam surat ini terasa berbeda. Lia memperhatikan reaksiku dengan cermat. "Kak, menurutku dia benar-benar berubah. Mungkin dia sadar." Aku menggeleng pelan. "Aku tidak tahu, Lia. Aku hanya tidak ingin lagi ada ruang dalam hidupku untuk dia." Meski begitu, surat itu terus terngiang-ngiang di kepalaku. Apakah benar Adrian sudah berubah? Atau ini hanya bagian dari permainan baru untuk mendapatkan simpati dariku? Beberapa hari berlalu, dan aku mencoba mengabaikan perasaan itu. Fokusku tetap pada yayasan, yang kini semakin berkembang dengan program baru, termasuk kemitraan dengan pemerintah untuk menyediakan perlindungan lebih luas bagi korban kekerasan rumah tangga. Aku merasa bangga dengan semua yang telah kami capai, tapi di dalam hatiku, masih ada sesuatu yang mengganjal. Pada suatu malam yang tenang, aku mengundang Raka untuk makan malam bersama di rumah. Kami duduk di meja makan sambil membahas banyak hal, mulai dari perkembangan yayasan hingga rencana masa depan. "Kak Maya, aku punya pertanyaan," kata Raka tiba-tiba. "Apa kakak benar-benar sudah melepaskan semua yang terjadi dengan Adrian?" Pertanyaan itu membuatku terdiam.
Aku menatapnya, mencoba merangkai jawaban yang jujur. Aku pikir aku sudah. Tapi kadang, aku masih merasa ada sesuatu yang belum selesai. Raka mengangguk pelan. Mungkin kakak butuh penutupan. Sesuatu yang benar-benar membuat kakak bisa meninggalkan semua ini. Aku merenungkan kata-katanya. Penutupan. Apakah itu berarti aku harus memaafkan Adrian? Atau mungkin lebih dari itu. Memaafkan diriku sendiri karena membiarkan diriku terluka begitu lama? Esok harinya, aku memutuskan untuk melakukan sesuatu yang belum pernah kubayangkan sebelumnya. Aku meminta Lia untuk mengatur kunjungan ke penjara tempat Adrian ditahan. Lia tampak terkejut, tapi dia tidak bertanya banyak. Hari itu tiba. Aku duduk di kursi rodaku di ruang kunjungan, jantungku berdetak kencang. Ketika Adrian masuk, aku hampir tidak mengenalinya. Dia tampak kurus, dengan rambut yang mulai memutih dan wajah yang penuh kelelahan. Dia duduk di depanku, dan untuk beberapa saat kami hanya saling menatap tanpa kata-kata. Akhirnya, aku memulai. Kenapa kau ingin aku datang? Adrian menarik napas panjang. Aku tidak berharap kau akan datang, Maya. Tapi aku butuh mengatakan sesuatu, langsung kepadamu. Aku tetap diam, membiarkannya berbicara. Aku tahu aku tidak pantas dimaafkan. Aku tahu aku telah menghancurkan hidupmu. Tapi aku ingin kau tahu, aku menyesal. Bukan hanya karena aku kehilangan segalanya, tapi karena aku kehilangan dirimu. Kau adalah hal terbaik yang pernah aku miliki, dan aku mengkhianatinya. Aku merasakan tenggorokanku tercekat. Kata-kata itu terdengar tulus, tapi aku tidak yakin apakah aku siap untuk memaafkan. Aku tidak butuh maafmu, lanjutnya. Aku hanya ingin kau tahu bahwa aku sudah menyerah. Aku hanya ingin kau bahagia, Maya. Air mata menggenang di mataku, tapi aku menahannya. Adrian, kau benar. Aku sudah menang. Tapi bukan karena aku membalas dendam. Aku menang karena aku menemukan kekuatan untuk hidup tanpamu. Dia menunduk, dan untuk pertama kalinya, aku melihatnya sebagai manusia yang rapuh. Aku tahu ini adalah saatku untuk membuat keputusan. Aku menghela napas panjang. Aku memaafkanmu, Adrian. Bukan untukmu, tapi untuk diriku sendiri. Aku tidak ingin lagi membawa beban ini. Adrian terdiam lama, lalu mengangguk pelan. Terima kasih. Ketika aku keluar dari ruang itu, aku merasa beban berat yang selama ini menekan dadaku perlahan-lahan menghilang. Memaafkan bukan berarti melupakan, tapi itu memberiku kebebasan untuk benar-benar melanjutkan hidup. Aku tahu ini bukan akhir dari perjalananku, tapi ini adalah awal dari babak baru yang lebih damai. Sebuah babak di mana aku bisa benar-benar hidup tanpa bayang-bayang masa lalu. Beberapa minggu setelah kunjunganku ke penjara, hidupku perlahan kembali tenang. Yayasan semakin berkembang, dan aku merasa seperti akhirnya mendapatkan kembali kendali penuh atas hidupku. Namun, seperti yang sering terjadi, ketenangan itu ternyata tidak bertahan lama. Pagi itu, aku sedang berada di kantor yayasan ketika Lia masuk dengan wajah panik. "Kak, ada masalah besar?" katanya dengan nada cemas. "Apa yang terjadi?" tanyaku sambil mencoba tetap tenang. "Beberapa donatur besar kita tiba-tiba menarik dukungannya, Kak. Mereka bilang mereka mendengar desas-desus negatif tentang yayasan kita." Aku tertegun. "Desas-desus apa?" "Mereka bilang kita menggunakan dana untuk kepentingan pribadi. Bahkan ada yang mengatakan bahwa yayasan ini hanya kedok untuk pencucian uang." Darahku mendidih mendengar tuduhan itu. Dari mana mereka mendengar semua itu? Lia menggeleng. "Belum jelas, Kak. Tapi gosip ini menyebar cepat.
Aku khawatir reputasi yayasan kita akan hancur kalau ini terus dibiarkan. Aku mencoba berpikir jernih. Gosip seperti ini tidak mungkin muncul begitu saja. Seseorang pasti sengaja menyebarkannya. Lia, segera hubungi pengacara kita. Kita perlu menangani ini secara hukum, kataku tegas. Hari itu, kami mengadakan rapat darurat dengan tim hukum dan PR yayasan. Kami memutuskan untuk mengadakan konferensi pers untuk membersihkan nama baik yayasan dan mengungkap fakta-fakta tentang keuangan kami yang transparan. Namun, masalah tidak berhenti di situ. Beberapa hari kemudian, salah satu media lokal menerbitkan artikel yang menyebutkan bahwa aku memiliki hubungan gelap dengan salah satu donatur utama yayasan, seorang pengusaha kaya bernama Pak Randy. Berita itu dilengkapi dengan foto-foto yang direkayasa, seolah-olah aku sedang bermesraan dengannya di sebuah restoran mewah. Lia membaca berita itu dengan wajah merah padam. Kak, ini sudah keterlaluan. Siapapun yang melakukan ini pasti benar-benar ingin menghancurkan kakak. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Ini jelas kerjaan seseorang yang tahu tentang masa laluku. Mereka ingin menggunakan reputasiku untuk menghancurkan yayasan. Di tengah kekacauan itu, nama Adrian kembali terlintas di pikiranku. Apakah mungkin dia masih mencoba membalas dendam dari balik jeruji? Atau ini kerjaan orang lain yang ingin memanfaatkan situasi? Aku memutuskan untuk meminta bantuan Raka untuk menyelidiki lebih jauh. Dengan keahliannya di bidang IT, dia berhasil melacak asal-muasal foto-foto yang digunakan dalam berita itu. Kak Maya, ini serius? Katanya saat kami bertemu di ruang kerjaku. Foto-foto ini diunggah dari akun anonim, tapi aku berhasil melacak IP-nya. Orang ini tinggal di kota yang sama dengan Adrian. Jantungku berdetak kencang. Apakah ini berarti Adrian yang melakukannya? Tidak bisa dipastikan, tapi besar kemungkinan dia terlibat, Kak. Entah langsung atau lewat orang suruhannya, jawab Raka. Aku merasa amarah dan kekecewaan bercampur menjadi satu. Kalau benar dia, berarti dia sama sekali tidak menyesali apa yang dia lakukan. Namun, sebelum aku sempat mengambil tindakan, masalah lain muncul. Salah satu perempuan yang tinggal di shelter yayasan menghilang tanpa jejak. Perempuan itu, Dita, adalah korban kekerasan rumah tangga yang baru saja kami bantu kabur dari suaminya yang abusif. Aku langsung meminta timku untuk mencari tahu keberadaannya. Tapi di tengah pencarian, kami menerima kabar mengejutkan. Dita ditemukan di rumah sakit dalam keadaan kritis. Dia dianiaya oleh seseorang, dan polisi menduga pelakunya adalah suaminya yang sedang dalam pelarian. Perasaan bersalah menghantamku seperti badai. Dita seharusnya aman di bawah perlindungan yayasan. Bagaimana ini bisa terjadi? Kak, ini bukan salah kakak, kata Lia, mencoba menghiburku. Kita sudah melakukan yang terbaik. Tapi memang ada orang-orang di luar sana yang tidak peduli dengan hukum atau rasa kemanusiaan. Meski begitu, aku tahu aku tidak bisa hanya diam. Aku harus memastikan bahwa tidak ada lagi korban yang mengalami hal serupa. Aku menghubungi beberapa pejabat tinggi untuk membahas penguatan perlindungan bagi perempuan korban kekerasan. Namun, usahaku menghadapi banyak hambatan. Beberapa pihak justru memanfaatkan situasi ini untuk menyerang yayasan, mengklaim bahwa kami gagal melindungi perempuan seperti Dita. Konflik ini membuatku semakin yakin bahwa ada kekuatan besar yang bekerja di balik layar untuk menghancurkan apa yang telah kubangun. Aku akan terus melawan, kataku pada diriku sendiri di suatu malam yang sunyi. Aku tahu jalan ini tidak akan mudah, tapi aku juga tahu bahwa aku tidak sendirian. Dengan dukungan dari Lia, Raka,
dan tim yayasan, aku bertekad untuk menghadapi setiap rintangan yang datang. Namun, aku juga menyadari bahwa perjuangan ini tidak hanya tentang menyelamatkan yayasan atau melindungi perempuan korban kekerasan. Ini juga tentang membuktikan pada diriku sendiri bahwa aku lebih kuat daripada siapapun yang mencoba menjatuhkanku. Pagi itu, aku duduk di meja kerjaku dengan segelas teh hangat. Pikiran tentang konflik yang terus bermunculan memenuhi benakku. Setiap langkah maju yang kuambil tampaknya selalu diikuti oleh serangan dari arah yang tak terduga. Tetapi aku sudah bertekad untuk tidak menyerah. Ketukan di pintu mengalihkan perhatianku. Lia muncul dengan wajah cemas, membawa selembar surat. "Kak, ini dari seseorang bernama Pak Yuda," katanya sambil menyerahkan amplop coklat padaku. Aku membuka amplop itu dengan hati-hati. Surat itu berisi ancaman halus, menyebutkan bahwa jika aku tidak menutup yayasan dalam waktu 1 bulan, hal-hal buruk akan terjadi pada orang-orang terdekatku. Mataku menyipit membaca kata-kata itu. "Siapa Pak Yuda ini?" Lia menggeleng. "Aku belum pernah mendengar nama itu sebelumnya, tapi aku akan mencari tahu." Pikiranku segera terhubung pada kemungkinan bahwa ini adalah bagian dari jaringan yang mencoba menghancurkan yayasan. Jika benar, maka mereka jauh lebih kuat daripada yang kuduga. Malam harinya, aku mengadakan rapat darurat dengan tim inti yayasan. Aku menjelaskan tentang ancaman itu, tetapi aku juga menegaskan bahwa kami tidak akan mundur. Kita harus meningkatkan keamanan, baik untuk staf maupun penghuni shelter, kataku tegas. Raka, yang juga hadir dalam rapat itu, mengusulkan agar kami memasang sistem keamanan berbasis teknologi, termasuk kamera pengawas dan alarm darurat. Aku menyetujui ide itu meskipun biayanya cukup besar. Namun, hanya beberapa hari setelah itu, konflik lain muncul. Salah satu penghuni shelter, seorang perempuan bernama Nani, tiba-tiba berubah sikap. Ia mulai memprovokasi penghuni lain dan menuduh yayasan memperlakukannya dengan tidak adil. "Nani bilang kita mengambil uang bantuan yang seharusnya untuk dia," kata Lia dengan nada frustrasi. Aku menggeleng tak percaya. Itu tidak mungkin. Semua bantuan tercatat dan dibagikan secara transparan. Tapi dia terus bicara ke penghuni lain. Beberapa dari mereka mulai terpengaruh, tambah Lia. Aku memutuskan untuk berbicara langsung dengan Nani. Kami duduk berdua di ruang tamu shelter, dan aku mencoba mendengarkan keluhannya dengan tenang. "Nani, aku mengerti kamu sedang dalam masa sulit. Tapi tuduhan seperti ini tidak hanya melukai yayasan, tapi juga orang-orang yang bekerja keras di sini untuk membantu kalian," kataku lembut. Namun, Nani tidak mau mendengarkan. "Aku tahu apa yang kalian lakukan. Kalian hanya peduli pada nama besar yayasan ini, bukan pada kami." Aku mencoba tetap sabar, tetapi dalam hati aku tahu ada sesuatu yang aneh. Nani tidak pernah menunjukkan sikap seperti ini sebelumnya. Kecurigaanku terbukti ketika Raka datang beberapa hari kemudian dengan informasi baru. "Kak, aku menemukan sesuatu yang mencurigakan. Nani ternyata pernah bekerja untuk sebuah organisasi yang terkenal sering menyerang yayasan seperti kita." Aku merasa dadaku sesak mendengar itu. Jadi, Nani dikirim untuk menyusup dan menciptakan kekacauan di dalam? Aku pikir kita harus mengambil tindakan, Kak. Kalau tidak, dia bisa merusak semuanya dari dalam, kata Raka. Aku mengangguk, meskipun hati kecilku berat. Aku memutuskan untuk memindahkan Nani dari shelter dan mengakhiri bantuannya. Aku tahu keputusan itu akan sulit diterima oleh beberapa orang, tetapi aku harus melindungi yayasan. Di tengah semua itu, ancaman dari Pak Yuda terus menghantuiku.
Raka akhirnya berhasil menggali informasi lebih dalam tentang pria itu. Ternyata, Pak Yuda adalah seorang pengusaha besar yang memiliki hubungan dekat dengan Adrian. Jadi ini balasannya, gumamku. Pak Yuda tampaknya memiliki dendam pribadi padaku karena aku telah menghancurkan hidup Adrian. Dengan koneksinya yang luas, dia mencoba menghentikan segala usahaku untuk membangun yayasan ini. Aku tahu aku tidak bisa melawan dia sendirian. Aku menghubungi pengacara yayasan dan memulai proses hukum untuk melindungi lembaga kami dari serangan seperti ini. Namun, konflik itu terus berkembang. Pak Yuda mulai menargetkan orang-orang di sekitarku. Raka melaporkan bahwa akun email yayasan diretas, dan informasi sensitif tentang penghuni shelter tersebar di internet. Lia juga mendapat telepon ancaman, memintanya untuk keluar dari yayasan, jika tidak ingin keluarganya dalam bahaya. Malam itu, aku merasa benar-benar terpojok. Aku duduk di kursi roda di ruang kerjaku, menatap langit malam yang gelap. Ya Allah, beri aku kekuatan, bisikku dalam hati. Tetapi di balik rasa takut dan kelelahan itu, aku menemukan keberanian baru. Jika musuh-musuhku berpikir bahwa aku akan mundur karena tekanan ini, mereka salah besar. Aku menghubungi semua timku keesokan harinya. Kita tidak akan menyerah, kataku dengan tegas. Apapun yang mereka lakukan, kita akan terus maju. Karena ini bukan hanya tentang aku atau yayasan ini, tetapi tentang semua perempuan yang bergantung pada kita untuk mendapatkan harapan baru. Suara tepuk tangan memenuhi ruangan, dan aku merasa semangat itu kembali menyala. Namun, aku tahu ini baru permulaan. Perang ini akan panjang, dan aku harus bersiap untuk menghadapi apapun yang datang. Hari-hari berikutnya, hidupku penuh dengan ketegangan. Tekanan datang dari segala arah. Ancaman terhadap keluargaku, karyawan yayasan, bahkan penghuni shelter terus berdatangan. Aku merasa seperti sedang berdiri di atas api, tapi aku tahu tidak ada jalan untuk mundur. Pagi itu, aku menerima telepon dari Lia. Suaranya terdengar panik. "Kak, ada yang masuk ke shelter semalam," katanya. Suaranya tercekat. "Apa yang terjadi? Apakah semua orang selamat?" tanyaku. Hatiku langsung melompat ke tenggorokan. Tidak ada yang terluka, tapi mereka mencoret-coret dinding dengan kata-kata penuh ancaman. "Tutup yayasan ini atau bersiaplah mati," jawab Lia dengan nada bergetar. Tanganku mengepal di sandaran kursi rodaku. Aku menutup mataku sejenak, mencoba menenangkan diri. "Lapor polisi. Pastikan semua kamera pengawas diperiksa. Dan jangan biarkan siapapun keluar sendiri dari shelter." "Sudah, Kak." Tapi beberapa penghuni mulai ketakutan. Mereka bilang ingin pergi saja karena merasa tidak aman, kata Lia, nyaris menangis. "Tidak, Lia. Kita tidak boleh menyerah. Orang-orang ini ingin kita takut. Mereka ingin kita menyerah. Tapi kita tidak akan biarkan mereka menang," kataku. Suaraku bergetar penuh emosi. Setelah menutup telepon, aku merasa diriku mulai goyah. Aku menatap diriku di cermin yang tergantung di dinding ruang kerjaku. Mata yang dulu penuh semangat kini tampak lelah, tapi di balik itu, ada api yang tidak pernah padam. Aku mengingat semua rasa sakit yang pernah kualami, pengkhianatan Adrian, kehilangan segalanya, perjuangan untuk bangkit kembali. Aku sudah melalui neraka, dan aku tahu bahwa aku tidak akan membiarkan orang-orang ini menghancurkan apa yang telah kubangun dengan susah payah. Aku memutuskan untuk menghadapi ancaman ini dengan lebih agresif. Bersama Raka, aku mulai menyusun strategi baru. Kami memanfaatkan jaringan media untuk mengungkap ancaman yang dihadapi yayasan kami. Artikel, wawancara,
Bahkan tayangan televisi mulai menyoroti perjuangan kami melawan kekerasan dan intimidasi. Namun, seperti ular yang terdesak, musuh kami merespons dengan lebih kejam. Suatu malam, teleponku berdering. Kali ini suara laki-laki di ujung telepon terdengar kasar dan dingin. "Maya, kau pikir kau bisa menang? Kau hanya perempuan cacat. Kau tidak ada artinya tanpa belas kasihan orang lain," katanya. Tanganku bergetar mendengar penghinaan itu, tapi aku tetap tenang. "Dan kau pikir ancamanmu akan membuatku mundur? Aku sudah terlalu jauh untuk menyerah." Lelaki itu tertawa sinis. "Kau akan menyesal, Maya. Kau dan semua yang mendukungmu akan hancur." Telepon itu terputus, tapi suaranya terus terngiang di kepalaku. Aku tahu mereka tidak main-main. Keesokan harinya, sebuah paket tiba di kantor yayasan. Aku membuka paket itu dengan hati-hati, ditemani oleh Raka dan beberapa staf. Di dalamnya, ada foto-foto keluargaku, adik-adikku, keponakan-keponakanku. Semua terlihat seperti diambil secara diam-diam. "Kak, ini sudah kelewatan," kata Raka dengan nada marah. Aku menatap foto-foto itu, dadaku terasa sesak. Orang-orang ini tidak hanya menargetkanku, tapi juga keluargaku. Tapi alih-alih membuatku takut, kemarahan membara dalam hatiku. "Aku tidak akan membiarkan mereka menang," kataku dengan suara tegas. Aku menghubungi pengacara dan meminta perlindungan hukum tambahan untuk yayasan dan keluargaku. Polisi juga mulai lebih serius menangani kasus ini setelah laporan-laporan ancaman kami terus bertambah. Namun, di tengah semua itu, sebuah pengkhianatan baru terungkap. Salah satu staf senior yayasan, Dina, ternyata bekerja untuk Pak Yuda. Dia yang membocorkan informasi sensitif kepada mereka, termasuk lokasi shelter dan jadwal operasional kami. Saat aku berhadapan dengannya di kantor, Dina hanya tertawa sinis. "Kau pikir kau bisa menyelamatkan semua orang ini? Dunia ini tidak seindah yang kau bayangkan, Maya. Kau hanyalah seorang idealis yang terlalu bodoh untuk menyerah. Dan kau adalah perempuan yang memilih mengkhianati mereka yang membutuhkan demi uang," balasku dengan nada penuh kebencian. Dina dipecat dan dilaporkan ke pihak berwajib, tapi kerusakan yang dia sebabkan sudah cukup besar. Kepercayaan beberapa donatur semakin goyah, dan beberapa penghuni shelter memilih pergi karena merasa tidak aman. Aku duduk di ruanganku malam itu, merasakan kelelahan yang mendalam. Namun, di tengah rasa putus asa itu, aku menemukan kekuatan dari doa-doa yang terus kupanjatkan. "Ya Allah, aku tidak tahu apa yang akan terjadi esok hari. Tapi aku percaya Engkau tidak akan meninggalkanku. Bimbinglah aku untuk tetap teguh di jalan ini," bisikku sambil menatap langit malam dari jendela. Esoknya, aku bangkit lagi. Aku tahu bahwa perang ini belum selesai, tapi aku juga tahu bahwa aku tidak akan kalah. Karena ini bukan hanya perjuanganku. Ini adalah perjuangan untuk semua perempuan yang selama ini tidak memiliki suara. Aku akan terus berdiri, walau dunia mencoba menjatuhkanku. Hari berikutnya dimulai dengan ketukan keras di pintu kantorku. Lia masuk dengan tergesa-gesa, wajahnya penuh kecemasan. "Kak, ada sesuatu yang harus kakak lihat," katanya sambil menyodorkan tablet. Di layar, sebuah artikel berita terbaru muncul. Judulnya mengejutkan, "Yayasan Palsu, Penggelapan Dana dan Kaitan dengan Organisasi Kriminal." Aku menelan ludah, berusaha membaca detailnya. Artikel itu penuh dengan tuduhan palsu, mulai dari penggelapan dana hingga klaim bahwa yayasan kami bekerja sama dengan kelompok kriminal untuk menyelundupkan uang. Lia melanjutkan, "Artikel ini sudah viral, Kak.
Orang-orang mulai meninggalkan komentar buruk di media sosial kita. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri meski kepalaku berputar. Kita harus bertindak cepat. Hubungi tim PR, dan pastikan kita memiliki bukti untuk membantah semua tuduhan ini. Namun, sebelum aku bisa melanjutkan, teleponku berdering. Itu dari seorang donatur lama yang sangat kami andalkan. Maya, suaranya terdengar dingin. Aku baru membaca berita itu. Aku tidak percaya ini terjadi. Kalau tuduhan ini benar, aku harus menarik dukunganku. Pak Dedi, semua itu tidak benar. Saya akan segera memberikan klarifikasi resmi. Saya harap Bapak tidak mengambil keputusan tergesa-gesa. Pintaku, mencoba menahan panik. Aku akan menunggu klarifikasi, tapi ini bisa merusak reputasiku juga jika aku tetap terlibat, katanya sebelum menutup telepon. Hatiku serasa diremas. Aku tahu artikel ini dirancang untuk menghancurkan yayasan, dan tampaknya mereka berhasil memukul reputasi kami tepat di pusatnya. Lia menatapku penuh kekhawatiran. Kat, apa yang harus kita lakukan? Kita buktikan kebenaran, jawabku dengan suara mantap. Mereka bisa menyebar fitnah, tapi kita punya bukti nyata. Kita akan melawan ini di pengadilan, di media, dan di hati masyarakat. Hari-hari berikutnya dipenuhi dengan rapat darurat, pertemuan dengan pengacara, dan wawancara media. Aku mulai membagikan laporan keuangan transparan yayasan kepada publik, menunjukkan bukti bahwa semua tuduhan itu palsu. Namun, serangan balik dari pihak lawan semakin keji. Mereka mulai menyerang secara personal, mengungkit-ungkit masa laluku dengan Adrian, dan mencoba menghubungkannya dengan reputasi yayasan. Salah satu artikel bahkan menampilkan foto-foto lama yang entah bagaimana mereka dapatkan. Foto-foto saat aku masih bersama Adrian, sebelum semua kekacauan ini dimulai. Orang-orang ini benar-benar ingin menghancurkanmu, Kak, kata Raka suatu malam saat kami membahas strategi. Tapi kita tidak boleh menyerah. Aku sedang mencoba melacak asal artikel-artikel ini. Kalau kita bisa membuktikan bahwa mereka menyebarkan fitnah, kita bisa balik menyerang. Keesokan harinya, aku menerima telepon dari seorang wartawan independen yang tertarik dengan kisahku. Bu Maya, saya percaya Anda. Saya ingin membantu Anda mengungkap kebenaran, katanya. Aku ragu sejenak, tetapi akhirnya setuju untuk berbicara dengannya. Dalam wawancara itu, aku membuka segalanya, masa laluku, pengkhianatan Adrian, perjuanganku untuk bangkit, dan ancaman yang terus menghantui. Wartawan itu menerbitkan artikel dengan sudut pandang yang berbeda, menyoroti keberanian dan tekadku untuk melindungi perempuan korban kekerasan. Artikel itu mendapat tanggapan positif, dan dukungan mulai mengalir kembali. Namun, seperti yang kuduga, lawan kami tidak tinggal diam. Pada malam peluncuran artikel itu, shelter yayasan dilempari batu oleh orang tak dikenal. Jendela-jendela pecah, dan beberapa penghuni terluka akibat serpihan kaca. Aku tiba di lokasi dengan perasaan hancur, melihat para penghuni yang ketakutan dan terluka. Aku minta maaf, kataku pada mereka dengan air mata yang sulit kutahan. Aku akan memastikan kalian aman. Aku janji. Malam itu, aku menghubungi pihak berwenang dan menuntut perlindungan tambahan. Aku juga memerintahkan pemasangan kamera keamanan lebih banyak, dan meningkatkan patroli malam di sekitar shelter. Namun, semua ini semakin menegaskan satu hal. Musuh kami tidak akan berhenti sampai mereka benar-benar menghancurkan kami. Beberapa minggu berlalu, dan Raka akhirnya mendapatkan terobosan besar. Kak, aku punya bukti kuat.
Artikel-artikel palsu itu semuanya dilacak ke satu jaringan yang dibiayai oleh Pak Yuda. Dia juga terhubung dengan kelompok kriminal yang sering menyerang yayasan seperti kita. Aku menatapnya dengan campuran kelegaan dan kemarahan. Ini cukup untuk melaporkannya ke polisi, kan? Lebih dari cukup, jawab Raka. Tapi kita harus bersiap. Orang-orang seperti dia tidak akan menyerah tanpa perlawanan. Aku mengangguk. Kalau begitu, kita lawan dia dengan semua yang kita punya. Aku tahu bahwa pertempuran ini belum selesai. Tapi untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa ada secercah harapan. Aku tidak lagi berdiri sendirian. Aku punya tim yang berdedikasi, masyarakat yang mulai mendukung, dan kebenaran di pihakku. Namun, di balik semua itu, aku tahu musuh-musuhku masih menyimpan kejutan. Mereka mungkin akan datang lagi, kali ini dengan serangan yang lebih besar. Dan aku harus siap, apapun yang terjadi. Hari-hari setelah serangan itu terasa seperti mimpi buruk yang terus berulang. Setiap saat ada ancaman baru yang datang, baik itu melalui telepon, email, ataupun kabar dari orang-orang yang berhubungan dengan yayasan. Namun, meski dunia terasa semakin menekan, aku tahu aku tidak bisa mundur. Aku harus melawan, demi mereka yang mempercayakan hidup mereka padaku, demi mereka yang membutuhkan bantuan. Pada suatu malam yang kelam, ketika langit gelap tanpa bintang, aku duduk sendiri di ruang kerjaku, menatap layar laptop. Berita tentang yayasan kami, tentang diriku, terus mengalir deras di media sosial. Beberapa komentar menghasut kebencian, yang lain menyebarkan keraguan. Namun di tengah kebisingan itu, ada beberapa suara yang mulai bangkit untuk mendukung kami. Tiba-tiba, pintu ruang kerjaku terbuka. Lia masuk, wajahnya tampak penuh kecemasan. "Kak, ada yang harus kakak lihat," katanya dengan suara yang terputus-putus. Aku menoleh padanya, merasa ada sesuatu yang buruk akan datang. Lia meletakkan sebuah amplop di meja, amplop yang tampaknya sudah dibuka. "Ada apa, Lia?" tanyaku, mengernyitkan dahi. Lia tidak menjawab, hanya menyodorkan tablet yang menampilkan sebuah foto. Aku melihat foto itu dengan mata yang semakin membesar. Foto itu adalah foto keluargaku, termasuk adik-adikku dan keponakanku. Tapi kali ini, foto itu diambil saat mereka sedang berjalan di sekitar rumah kami. Ada orang-orang yang memotret mereka, jelas-jelas mengawasi mereka tanpa sepengetahuan kami. Aku merasakan jantungku berdegup kencang, darahku seperti membeku. "Apa ini? Apa mereka?" Lia mengangguk, wajahnya pucat. "Mereka sudah mulai menargetkan keluarga kakak. Kat, ini bukan hanya tentang yayasan lagi." Aku menutup mata sejenak, berusaha menahan emosi yang mulai menguasai diri. Kita harus segera pindahkan mereka. Tidak bisa ada yang terluka lagi. Namun, Lia mengangkat tangan, membuatku terhenti. "Kat, ada lagi." Aku menatapnya bingung. Lia menekan beberapa tombol di layar tablet, dan sebuah rekaman video muncul. Video itu menunjukkan seseorang yang aku kenal, seorang mantan karyawan yayasan yang sudah lama keluar, Dani. Dalam video itu, dia sedang berbicara dengan seseorang yang aku kenali sebagai anak buah Pak Yuda. Mereka sedang berbicara tentang bagaimana mereka bisa merusak yayasan dengan cara mengirimkan informasi palsu dan menghasut penghuni shelter untuk pergi. Aku merasa marah yang luar biasa. Rasa kecewa yang mendalam meluap begitu saja. Dani yang aku anggap pernah menjadi bagian dari perjuangan ini, ternyata malah menjadi mata-mata. Jadi ini yang mereka lakukan? Mereka tidak hanya menyerang kami dari luar, tapi juga dari dalam. Suaraku bergetar, penuh kemarahan. Lia hanya mengangguk,
Matanya dipenuhi kekhawatiran. Kak, ini semakin besar dari yang kita kira. Pak Yuda tidak main-main. Dia bermain dengan kekuatan yang sangat besar. Aku menatap video itu, merasa diriku terperangkap dalam permainan mereka. Tetapi aku tidak bisa menyerah begitu saja. Tidak sekarang, tidak pernah. Jangan biarkan mereka merusak kita, kata Raka yang tiba-tiba muncul di pintu. Kita bisa memanfaatkan video ini untuk memutarbalikkan keadaan. Kalau mereka main kotor, kita juga harus berani bertindak lebih keras. Aku mengangguk dengan tekad yang semakin bulat. Kita akan bawa ini ke pengadilan. Tidak hanya Pak Yuda, tapi semua yang terlibat dalam permainan kotor ini. Tapi serangan itu terus berlanjut. Seminggu kemudian, aku terbangun tengah malam setelah mendengar suara pecahan kaca. Instingku langsung berlari keluar, dan di luar sana, tepat di depan pintu rumah, ada dua pria yang sedang mengobrak-abrik mobilku. Aku berteriak, mencoba mengejar mereka, tetapi mereka melarikan diri sebelum aku bisa menangkap mereka. Kak, kamu baik-baik saja? Suara Raka muncul dari belakangku, matanya penuh kekhawatiran. Aku mengangguk pelan, meskipun dadaku terasa sesak. Mereka sudah mulai menyerang secara fisik. Mereka tidak hanya ingin menghancurkan yayasan. Mereka ingin menghancurkan aku. Namun, dalam momen penuh ketakutan itu, aku merasa ada kekuatan yang baru muncul dalam diriku. Kekuatan untuk bertahan, untuk melawan, untuk membuktikan bahwa aku tidak akan bisa dipatahkan. Aku memutuskan untuk membawa semuanya ke pengadilan. Kami mulai mengumpulkan bukti yang lebih kuat tentang keterlibatan Pak Yuda dan anak buahnya dalam serangan ini. Kami bahkan mulai membocorkan informasi kepada media mengenai cara-cara licik mereka. Sementara itu, serangan fisik terhadap yayasan juga semakin intens. Beberapa penghuni terluka ringan akibat serangan orang yang tidak dikenal, dan beberapa dari mereka mulai merasa terancam. Rasa takut menyelimuti mereka, dan beberapa penghuni memilih untuk pergi meskipun aku sudah berjanji akan melindungi mereka. Aku merasa dunia ini semakin sempit, namun satu hal yang aku tahu pasti. Aku tidak akan mundur. Aku tidak bisa membiarkan mereka menang. Pada malam yang sunyi itu, aku duduk di ruang kerjaku, menatap kosong keluar jendela. Hujan turun dengan deras, dan angin membawa suara-suara desiran yang semakin lama semakin memekakkan telinga. Namun, di balik kegelapan itu, aku merasakan cahaya yang datang dari dalam diriku. Ini belum berakhir, bisikku. Aku akan melawan, dan mereka tidak akan bisa menghentikan aku. Malam itu aku merasa ada sesuatu yang mencekam di udara. Seakan takdir sedang menguji batas kesabaranku. Hujan yang mengguyur terasa semakin deras. Suara rintiknya seolah mengiringi langkahku menuju ruang kerja. Aku menatap layar laptop, melihat dokumen yang sudah kukumpulkan selama beberapa hari terakhir. Semua bukti yang bisa mengungkap kebohongan dan konspirasi besar yang selama ini disembunyikan oleh Pak Yuda dan orang-orang di belakangnya. Namun, dalam hatiku, ada perasaan yang tak mudah diungkapkan. Kebingungan dan kesedihan yang menambah beban yang kian berat. Tidak hanya serangan fisik yang terus datang, tapi juga psikologis. Setiap langkah yang aku ambil, mereka semakin kejam dalam cara-cara mereka menyiksa. Rasanya aku tidak hanya bertarung untuk menyelamatkan yayasan ini, tetapi juga untuk menjaga diri dan keluargaku agar tetap aman. Tepat ketika aku mulai berpikir untuk merencanakan langkah selanjutnya, sebuah telepon masuk. Telepon itu berasal dari nomor yang tidak kukenal. Aku mengangkatnya, mencoba menenangkan diri. Selamat malam, Maya. Aku ingin memberitahumu sesuatu yang sangat penting.
Suara di ujung sana terdengar mengenaliku dengan baik. Aku terdiam. Itu suara Pak Yuda. Apa yang kau inginkan, Pak Yuda? Tanyaku, mencoba menahan emosi yang hampir meledak. Jangan pikir kau bisa menang, Maya. Apa yang kau coba lakukan dengan pengadilan itu hanya akan semakin menghancurkanmu. Kau tahu, aku bisa lebih dari sekadar menghancurkan yayasanmu. Aku menahan napasku, mencoba untuk tetap tenang. Apa yang kau ingin katakan, Pak Yuda? Keluargamu dalam bahaya. Aku bisa menghapus mereka begitu saja dari hidupmu. Dan kalian semua tahu, aku bisa melakukannya kapan saja? Jawabnya dengan nada penuh ancaman. Mata aku mulai berkaca-kaca, namun aku berusaha menahan air mata yang hampir jatuh. Rasanya dadaku begitu sesak. Aku tahu apa yang dia katakan bukan ancaman kosong. Tapi aku juga tahu, kalau aku memberi mereka kemenangan dengan ketakutan ini, mereka akan menang sepenuhnya. Dengan suara yang sedikit bergetar, aku menjawab, tidak ada yang bisa menghentikanku. Tidak kau, dan tidak juga orang-orang yang ada di belakangmu. Pak Yuda tertawa pelan, penuh kejam. Baiklah, Maya. Mari kita lihat seberapa jauh kau bisa bertahan. Lalu telepon itu terputus. Aku terdiam, memandang layar handphone yang sudah mati. Jantungku berdegup begitu kencang. Ketakutan melanda diriku. Namun ada sesuatu yang lebih besar yang menguatkan tekadku. Rasa tanggung jawab terhadap orang-orang yang selama ini mempercayakan hidup mereka padaku. Dan orang-orang yang sudah mulai membuktikan bahwa mereka tidak akan menyerah. Di luar, hujan masih turun, dan malam semakin larut. Rasa cemas, takut, dan marah bercampur menjadi satu. Aku tahu, aku tidak bisa terus bertahan hanya dengan bersembunyi. Aku harus berbuat lebih. Jika ini adalah perang, maka aku harus siap. Esoknya, aku mengumpulkan tim inti yayasan untuk merencanakan langkah selanjutnya. Raka duduk di sampingku. Matanya penuh semangat meski kami semua tahu kami berada di ujung jurang. Kita punya bukti cukup kuat tentang kejahatan Pak Yuda, kata Raka, membuka rapat dengan suara penuh tekad. Kita harus bawa ini ke pengadilan, dan kali ini kita tak boleh mundur. Benar, jawabku, meskipun dalam hati aku tahu ini bukan sekadar pertempuran di pengadilan. Ini lebih besar dari itu. Ini adalah pertempuran untuk hidupku, untuk keluarga dan semua yang telah kutinggalkan demi membangun yayasan ini. Namun, ketika kami mulai mempersiapkan dokumen dan bukti untuk melawan Pak Yuda, masalah baru datang. Seorang pengacara yang sebelumnya sangat kami percayai, dan yang telah membantu kami menyusun strategi hukum, tiba-tiba mengundurkan diri. Ada yang mencurigakan. Saya takut kalau saya lanjutkan, ini bisa berdampak buruk pada keluarga saya, katanya dengan suara yang terdengar penuh ketakutan. Aku memandangnya dengan kecewa, namun aku tahu bahwa rasa takut yang sedang ia rasakan adalah hasil dari ancaman yang datang dari Pak Yuda. Aku bisa melihat betapa besar pengaruh yang dimilikinya. Aku merasa tubuhku lemas, tetapi aku tidak bisa menyerah. Kalau kau merasa tidak aman, kami mengerti. Kami akan mencari jalan lain, tapi jangan biarkan mereka membuatmu takut. Mereka hanya bisa menang jika kita berhenti melawan. Setelah pengacara itu pergi, kami semakin tahu betapa besar tekanan yang dihadapi. Beberapa donatur memilih untuk mundur, khawatir mereka akan menjadi target berikutnya. Namun, di sisi lain, ada juga beberapa yang semakin menunjukkan dukungan mereka. Meskipun yayasan kami terancam hancur, beberapa pengusaha, tokoh masyarakat, dan warga biasa mulai bergerak. Mereka mengerti bahwa kami bukan hanya berjuang untuk diri kami, tetapi juga untuk banyak orang yang tidak bisa bersuara.
Namun, ketika kami mulai merasa sedikit tenang, sebuah kejutan besar datang. Aku mendapat kabar bahwa adikku, Artha, yang selama ini berada di luar kota, telah diculik. Aku tidak bisa mengendalikan diriku saat mendengar itu. Apa? Bagaimana bisa? Aku berteriak, tak percaya. Lia yang ada di sampingku berusaha menenangkanku. Namun aku tahu bahwa Pak Yuda ada di balik semua ini. Mereka tidak hanya menyerang aku, tapi juga keluargaku, orang-orang yang aku cintai. Dia pasti tahu sesuatu, jawab Lia, dengan suara penuh ketakutan. Aku menatap Lia, merasakan amarah yang membara. Aku tidak akan membiarkan mereka melakukan apapun pada Artha. Dalam pikiranku, hanya ada satu hal. Aku harus membawa Artha kembali, apapun yang terjadi. Aku akan lakukan apapun untuk menyelamatkannya, kataku, suaraku keras dan penuh tekad. Raka, yang sebelumnya terdiam, akhirnya angkat bicara. Kita harus melapor ke polisi dan segera mencari tahu siapa yang terlibat dalam penculikan ini. Aku mengangguk. Namun, saat aku berdiri dan hendak keluar, sebuah pesan singkat masuk ke handphoneku. Itu dari nomor yang tidak dikenal. Isinya singkat, tapi jelas. Artha ada di tempat yang kau tidak akan pernah temukan. Selesaikan urusanmu dengan kami, atau dia akan hilang selamanya. Jantungku seolah berhenti berdetak. Ketakutan mulai menyelimuti tubuhku, tetapi aku tahu satu hal. Aku tidak bisa mundur. Aku harus melawan, untuk Artha, untuk diriku, untuk semua orang yang kini menggantungkan harapan pada yayasan ini. Aku memanggil tim kami, dan kami segera merencanakan langkah-langkah berikutnya. Ini bukan lagi sekadar masalah hukum. Ini adalah perjuangan hidup dan mati. Dan kali ini, aku tidak akan menyerah. Konten ini mungkin melanggar kebijakan penggunaan kami. Apakah kami salah memahami? Beritahu kami dengan menandai tidak suka pada respons ini. Tentu, saya akan menulis ulang cerita dengan lebih hati-hati dan menjaga nada yang lebih sesuai. Berikut kelanjutan ceritanya. Hari-hari setelah serangan terhadap yayasan mulai terasa semakin berat. Setiap kali aku membuka mata, ada saja masalah baru yang muncul. Semua hal yang dulu aku percayai kini terasa rapuh, seakan satu persatu runtuh begitu saja. Aku tahu jika aku ingin bertahan, aku harus lebih kuat. Tidak hanya untuk diriku, tapi juga untuk semua orang yang telah bergantung pada yayasan ini. Satu malam yang penuh hujan, aku duduk di ruang kerjaku, menatap layar laptop dengan kepala yang terasa semakin berat. Berita terbaru mengenai yayasan kami muncul lagi di media. Kali ini, tuduhan yang disampaikan lebih mengerikan. Yayasan yang kupimpin kini disebut-sebut terlibat dalam penggelapan dana besar-besaran, dan bahkan dituduh mendukung kelompok-kelompok yang terlibat dalam kejahatan internasional. Semua ini tampaknya dirancang dengan sangat rapi untuk menghancurkan kami. Lia masuk dengan tergesa-gesa, wajahnya cemas. "Kak, ada yang harus kakak lihat," katanya sambil menunjukkan layar ponselnya. Aku menatap gambar yang ditunjukkan oleh Lia, merasa kepalaku semakin pening. Itu adalah foto keluargaku, adikku dan keponakanku, sedang berjalan di sekitar rumah tanpa tahu ada seseorang yang mengawasi mereka dari kejauhan. Ini adalah langkah yang lebih lanjut dari serangan sebelumnya. Kini, mereka tidak hanya mencoba menghancurkan yayasan, tetapi juga mengancam keselamatan keluargaku. "Lia, kita harus melakukan sesuatu. Ini tidak bisa dibiarkan," kataku dengan tegas. "Aku sudah meminta pengamanan tambahan, Kak. Tetapi aku khawatir jika mereka terus melakukan ini, kita akan kehilangan lebih banyak lagi." Aku menggigit bibir, mencoba menahan emosi.
Kita tidak akan mundur. Kita harus melawan dengan segala cara. Beberapa hari kemudian, aku menerima telepon dari seorang donatur besar yang sangat membantu yayasan. Suaranya terdengar berbeda, tidak seperti biasanya. Maya, saya sudah membaca berita terbaru. Saya khawatir kalau saya terus mendukung. Ini akan merugikan saya juga. Saya harus menarik dukungan saya, katanya dengan suara yang penuh keraguan. Aku merasa seolah dunia mulai runtuh. Tapi aku tahu aku harus tetap tegar. Pak Dedi, saya paham jika Bapak merasa khawatir, tapi percayalah, semua yang diberitakan itu tidak benar. Kami sedang berusaha sekuat tenaga untuk mengatasi masalah ini. Tapi Pak Dedi tetap pada pendiriannya. Saya akan menunggu klarifikasi lebih lanjut, tapi saya rasa saya tidak bisa melanjutkan dukungan saya. Setelah percakapan itu, rasa cemas semakin menyelimutiku. Banyak donatur lain yang mulai mundur, dan aku tahu ini bisa menghancurkan yayasan kami. Tetapi aku tidak bisa menyerah. Aku harus mencari cara untuk membuktikan bahwa semua tuduhan ini salah. Raka, yang selama ini menjadi pendamping setiaku dalam setiap keputusan, datang ke ruang kerjaku dengan berita yang sedikit memberi harapan. Kak, aku sudah mendapatkan beberapa informasi penting. Ada yang mencoba membocorkan data pribadi kita dan menghubungkannya dengan Pak Yuda. Ini bisa menjadi bukti yang cukup kuat. Apa maksudmu? Tanyaku, hampir tidak percaya. Pak Yuda ternyata terlibat langsung dalam merancang artikel-artikel itu. Kita bisa melacak bukti-buktinya. Kak, aku yakin ini bisa jadi kunci kita untuk melawan mereka. Aku merasa sedikit tenang mendengar itu. Tetapi aku tahu, kami harus melangkah hati-hati. Mereka tidak akan berhenti dengan mudah, dan mereka pasti akan menggunakan segala cara untuk menghancurkan kami. Beberapa minggu berlalu, dan serangan terhadap kami semakin meningkat. Namun, pada suatu malam yang gelap, sebuah kejadian tak terduga terjadi. Aku sedang tidur, dan tiba-tiba suara pecahan kaca membangunkanku. Aku berlari keluar rumah, hanya untuk melihat mobilku tergores parah dan jendelanya pecah. 2 orang terlihat berlari menjauh. Dengan napas yang terengah-engah, aku berusaha untuk tetap tenang. Aku menghubungi polisi dan melaporkan kejadian tersebut. Kita tidak bisa terus bertahan dengan cara ini, Kak, kata Lia dengan wajah yang tampak semakin cemas. Mereka jelas-jelas ingin kita takut. Mereka ingin menghancurkan semangat kita. Aku mengangguk pelan, tetapi hatiku penuh dengan kemarahan dan tekad yang semakin kuat. Kita tidak akan mundur, Lia. Kita akan buktikan bahwa mereka salah. Setelah insiden itu, kami semakin merasa terancam. Tidak hanya serangan fisik yang semakin brutal, tetapi juga ancaman terhadap keluarga dan orang-orang terdekat kami semakin nyata. Aku tidak bisa membiarkan mereka merusak semua yang telah kami bangun. Aku harus melawan dengan semua yang aku miliki. Pada saat yang sama, aku menerima sebuah telepon dari seorang wartawan yang dikenal karena objektivitas dan integritasnya. Saya ingin membantu Anda mengungkap kebenaran. Saya yakin ada pihak yang dengan sengaja mencoba merusak nama baik yayasan Anda. Saya punya bukti bahwa Pak Yuda terlibat langsung dalam merancang semua ini. Aku menatap layar ponsel, terkejut namun merasa sedikit lega. Apa yang Anda temukan? Pak Yuda memiliki banyak koneksi dengan pihak-pihak yang terlibat dalam penipuan besar. Dan saya sudah menemukan beberapa dokumen yang menunjukkan keterlibatannya. Ini bisa membuktikan bahwa dia mencoba menutupi jejaknya dengan menyerang yayasan Anda. Jawabnya dengan suara yang tegas. Malam itu, aku merasa sedikit tenang. Ini adalah kesempatan kami untuk membalikkan keadaan. Aku tahu kami harus segera mengumpulkan bukti ini.
dan melawan mereka di pengadilan. Tetapi, tak lama setelah percakapan itu, aku mendapatkan kabar yang lebih buruk. Adik kandungku, Artha, yang selama ini berada di luar kota, tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Hati aku terhimpit. Semua ini bukan kebetulan. Aku tahu siapa yang bertanggung jawab. Mereka mulai bermain lebih jauh, menyerang orang-orang yang aku cintai. Apa yang terjadi pada Artha? Tanyaku dengan suara parau kepada Raka. Dia tampak cemas. Kita harus mencari tahu segera. Ini bukan kebetulan, Maya. Mereka pasti terlibat. Aku merasakan hatiku tercekat. Aku tidak bisa berdiam diri lagi. Jika mereka ingin bertarung, aku akan bertarung sampai titik darah penghabisan. Aku harus menemukan Artha dan menyelamatkannya. Tidak ada yang bisa menghentikanku. Aku tahu ini bukan hanya tentang yayasan lagi. Ini adalah tentang mempertahankan hidupku, keluargaku, dan semua yang kami perjuangkan. Tidak ada yang bisa mematahkan semangatku. Kali ini, aku akan melawan mereka sampai akhir. Malam itu terasa sangat sunyi, meskipun hujan terus turun dengan derasnya. Suasana rumah yang biasanya penuh dengan tawa kini terasa sangat hampa. Di ruang tamu, aku duduk dengan wajah yang penuh kecemasan. Mataku menatap kosong ke arah layar ponsel yang bergetar. Nomor yang tertera di layar adalah nomor yang tak asing lagi. Nomor yang sering muncul dalam ancaman-ancaman sebelumnya. Aku mengangkat telepon itu, dan suara di ujung sana langsung terdengar. Masih bertahan, Maya? Apa kau tidak kapok dengan semua ini? Suara Pak Yuda menggema di telingaku, syarat dengan nada ejekan. Jantungku berdegup keras, tetapi aku berusaha tetap tenang. Apa yang kau inginkan kali ini, Pak Yuda? Tanyaku, meskipun aku tahu ini adalah bagian dari permainan psikologis yang dia mainkan. Aku ingin kau menyerah, Maya. Aku sudah memberi cukup banyak peringatan. Jangan buat aku semakin terpaksa untuk mengambil langkah-langkah yang lebih ekstrim. Katanya dengan suara rendah yang berisi ancaman yang tidak bisa diabaikan. Hatiku terasa nyeri mendengarnya. Tetapi aku menahan diri untuk tidak menunjukkan kelemahan. Kau tidak akan menang, Pak Yuda. Aku tidak akan mundur. Tiba-tiba, di tengah percakapan, suara lain terdengar di latar belakang. Suara yang sangat familiar, itu suara Artha, adikku. Maya, tolong, aku. Suara itu terputus begitu saja, hanya diselingi dengan suara bising. Aku hampir terjatuh dari kursi, tubuhku terasa lemas mendengar suara adikku yang terdengar begitu ketakutan. Artha? Seruku panik, tetapi tidak ada jawaban. Hanya ada keheningan yang mencekam. Aku menutup telepon itu dengan tangan yang gemetar. Rasa takut yang terpendam selama ini kini berubah menjadi amarah yang membara. Artha, adik yang sangat aku sayangi, adalah ancaman terbesar yang mereka gunakan untuk menghancurkanku. Aku tidak bisa membiarkan ini berlanjut. Apa yang terjadi pada Artha? Suara Lia tiba-tiba terdengar, memasuki ruang tamu dengan wajah pucat. Aku tidak bisa menahan air mata yang mulai mengalir. Mereka punya Artha, Lia. Mereka menyuruhku menyerah atau sesuatu yang buruk akan terjadi padanya. Lia memegang pundakku dengan erat. Maya, kita harus segera melapor ke polisi. Kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Aku menggelengkan kepala. Tidak, mereka pasti sudah mengendalikan polisi. Kita harus menemukan cara lain. Lia, aku tidak akan membiarkan mereka memanfaatkan adikku. Dalam kebingunganku, Raka masuk dengan wajah cemas. Kita harus bergerak cepat, Maya. Pak Yuda pasti tidak akan memberikan Artha kembali jika kita terus menentang mereka. Tapi jika kita bisa menemukan tempat mereka menyembunyikannya,
Di mana? Tanyaku dengan suara serak. Kau tahu? Raka mengangguk, meskipun raut wajahnya menunjukkan betapa beratnya keputusan ini. Aku tahu beberapa tempat yang dia gunakan untuk menyembunyikan orang. Kita bisa mulai dari sana. Tapi kita harus berhati-hati. Jika kita salah langkah, Artha akan menjadi taruhan berikutnya. Aku merasa sebuah dorongan kuat untuk segera bertindak. Hati ini tidak bisa lagi menunggu. Aku harus menyelamatkan Artha, dan aku tidak akan membiarkan Pak Yuda menang. Apapun caranya, aku akan melawan mereka. Pagi itu, dengan hati yang penuh kecemasan dan tekad yang semakin bulat, kami berangkat. Lia, Raka, dan aku melaju ke arah yang tidak kami tahu pasti. Tetapi harapan kami hanya satu, menemukan adikku dan membawanya pulang. Kami tiba di sebuah gudang yang tampaknya sudah lama tidak digunakan. Menurut informasi yang kami dapatkan, tempat ini adalah salah satu tempat yang sering digunakan oleh Pak Yuda untuk menyembunyikan sesuatu yang ingin dia sembunyikan. Aku bisa merasakan ketegangan di udara. Setiap langkah kami terasa begitu berat. Suara langkah kaki kami mengisi ruangan yang sepi, dan setiap pintu yang kami buka memberi rasa takut yang semakin memuncak. Ini dia, Raka berbisik, menunjukkan sebuah pintu logam yang terletak di pojok ruangan. Aku melangkah maju dengan hati yang berdebar-debar. Namun, sebelum kami sempat membuka pintu itu, suara langkah kaki terdengar mendekat. Aku melirik ke arah Lia dan Raka, mereka sudah siap siaga. Kami tahu, saat ini kami tidak bisa mundur. Pintu terbuka perlahan, dan kami terkejut dengan apa yang kami temui di dalamnya. Artha, adikku, terlihat terbaring di lantai, tubuhnya lemah dan terikat dengan erat. Di sekelilingnya, ada beberapa orang yang tampaknya sedang berjaga. Salah seorang dari mereka melihat kami dan segera berteriak, "Mereka datang!" Segera, pertempuran terjadi. Aku dan Raka berusaha sekuat tenaga untuk mengalahkan para penjaga tersebut. Suasana semakin tegang, setiap gerakan terasa lebih cepat dan berbahaya. Aku merasa tubuhku sudah sangat lelah, tetapi tidak ada kata menyerah yang ada di pikiranku. Setiap detik yang berlalu adalah waktu yang sangat berharga. Aku berhasil mendekati Artha, melepaskan ikatan yang menahannya. "Artha, kau baik-baik saja?" tanyaku, suaraku bergetar. Artha mengangguk lemah. "Aku takut, Kak. Mereka bilang mereka akan membunuhku jika kau tidak menyerah." Air mata mulai mengalir di pipiku. "Tidak ada yang akan menyakitimu lagi, Artha. Kita sudah keluar dari sini." Namun, saat kami berusaha untuk melarikan diri, suara mesin mobil terdengar. Beberapa orang dengan senjata mulai mendekat ke arah kami. Aku merasakan ketegangan memuncak. Kami tidak punya banyak waktu. Semua yang kami lakukan sekarang adalah untuk bertahan hidup. Dengan susah payah, kami berlari menuju pintu keluar, mencoba menghindari para pengejar yang semakin dekat. Suasana yang penuh ketegangan ini tidak akan mudah terlupakan. Hanya ada satu hal yang harus kami lakukan sekarang: selamatkan diri, dan bawa Artha kembali ke tempat yang aman. Kami berlari dengan kecepatan yang semakin meningkat. Tidak ada ruang untuk ragu, tidak ada waktu untuk berhenti. Aku harus menyelamatkan adikku, dan aku tidak akan membiarkan apapun menghalangi kami. Hujan deras mengguyur jalanan yang semakin sepi, seolah langit pun menanggung beban yang sama dengan kami. Aku menarik Artha yang semakin lemah, langkah kami terhuyung-huyung. Setiap napas terasa semakin sulit, namun kami tak bisa berhenti. Kami harus terus maju, harus keluar dari teror yang menghantui kami. "Artha, kita hampir sampai," kataku, mencoba memberi semangat meski hatiku sendiri dipenuhi rasa takut.
Namun, suara mesin yang datang dengan cepat membuat tubuhku tegang. Tanpa harus menoleh, aku tahu siapa yang datang. Pak Yuda. Mobilnya berhenti tepat di depan kami, diikuti oleh beberapa pria bersenjata yang turun dari kendaraan. Senyum penuh kemenangan tampak di wajah Pak Yuda, seakan dia tahu bahwa akhir dari perjuangan kami sudah di depan mata. Kalian pikir bisa lari? Pak Yuda bertanya dengan nada mengejek, matanya tajam menatap kami. Semua akan berakhir di sini. Kami terpojok, tidak ada lagi jalan keluar. Artha tampak ketakutan, namun aku menggenggam tangannya erat, berusaha memberi kekuatan. Raka, yang sebelumnya terjatuh, kini berdiri dengan susah payah, matanya penuh kebencian saat menatap Pak Yuda. Kau salah besar jika kau pikir ini akan berakhir begini, kata Raka dengan suara tegas. Kami masih punya kesempatan. Pak Yuda tertawa kecil, merasa tidak terancam. Kalian tidak akan bisa lari dariku, katanya. Kalian sudah kalah sejak awal. Namun, sebelum Pak Yuda bisa melangkah lebih jauh, tiba-tiba terdengar suara sirine yang semakin dekat. Sejumlah mobil polisi datang dengan kecepatan tinggi, menyusuri jalanan yang sudah gelap. Para petugas turun dengan cepat, senjata terhunus, mengepung kami dan orang-orang yang ada bersama Pak Yuda. Pak Yuda tampak terkejut, tak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Kau menghubungi polisi? Suaranya bergetar penuh kebingungan. Dimas, yang sebelumnya tak terlihat, kini muncul dari balik mobil polisi, berjalan maju dengan langkah penuh keyakinan. Kami sudah menyiapkan segalanya, Pak Yuda, kata Dimas dengan suara tegas. Sudah waktunya untuk membayar semua yang telah kau lakukan. Pak Yuda mencoba melarikan diri, tetapi polisi sudah mengepungnya. Beberapa pengikutnya berusaha melawan, namun dengan cepat mereka dilumpuhkan. Polisi menangkap Pak Yuda dan beberapa anak buahnya, tak memberi mereka kesempatan untuk melarikan diri. Wajah Pak Yuda penuh kemarahan dan kekalahan. Aku terdiam sejenak, menghela napas panjang. Setelah berbulan-bulan hidup dalam ketakutan dan ancaman, akhirnya kami bisa menang. Semua yang kami perjuangkan, semua yang kami takuti, berakhir begitu saja. Aku menoleh ke Artha yang kini duduk di sampingku. Matanya tampak lebih tenang meski masih terlihat lelah. Kita selamat, kataku dengan suara penuh syukur. Artha memelukku erat, matanya berkaca-kaca. Kak, aku takut sekali. Tapi kita bisa melaluinya, kan? Aku mengangguk, mengusap kepalanya dengan lembut. Kita bisa, Artha. Kita selamat. Dimas datang mendekat, wajahnya tampak lelah namun senyum tipis menghiasi bibirnya. Kalian baik-baik saja? Tanyanya dengan nada lembut. Aku mengangguk, merasa sangat berterima kasih padanya. Terima kasih, Dimas. Semua ini tidak mungkin terjadi tanpa bantuanmu. Dimas tersenyum, matanya penuh kebanggaan. Ini bukan hanya aku. Kita semua ada di sini, berjuang bersama. Kita sudah melalui banyak hal, dan kita berhasil. Aku menatap Dimas, merasa sangat bersyukur atas semua yang telah dia lakukan. Kami berhasil melewati malam ini, berhasil mengalahkan teror yang telah menghantui kami. Kami mungkin belum tahu apa yang akan datang, tetapi satu hal yang pasti, kami akan selalu bersama, menghadapi segala tantangan yang ada di depan. Dengan hati yang lebih ringan, kami melangkah pergi, meninggalkan masa lalu yang kelam dan membuka lembaran baru. Kami tahu, apapun yang terjadi, kami sudah kuat dan siap untuk terus melangkah bersama. Malam itu, meskipun hujan masih mengguyur jalanan, hati kami terasa lebih ringan. Setelah sekian lama berada dalam ketegangan dan ketakutan,
Akhirnya kami berhasil keluar dari kegelapan itu. Pak Yuda dan para pengikutnya yang dulu membuat hidup kami penuh ancaman kini telah diamankan. Polisi memastikan bahwa semua orang yang terlibat dalam persekongkolan itu akan dihukum dengan adil. Kami berjalan menjauh dari tempat itu. Langkah kami lebih ringan meski tubuh kami masih lelah. Artha di sampingku menggenggam tanganku erat, matanya penuh haru. "Kak," katanya dengan suara yang sedikit gemetar, "semua ini terasa seperti mimpi. Aku hampir tidak percaya kita bisa melewati semuanya." Aku tersenyum lembut, menatapnya dengan penuh kasih. "Ini bukan mimpi, Artha. Ini adalah kenyataan yang telah kita perjuangkan bersama. Kita kuat, kita bisa melewatinya." Raka yang berjalan di belakang kami, terlihat seperti sedang memikirkan sesuatu yang dalam. Ketika dia mendekat, dia tersenyum kecil dan berkata, "Aku bangga padamu, Maya. Kamu sangat kuat. Aku tidak tahu bagaimana bisa melalui ini tanpa bantuanmu." Aku memandang Raka dengan tatapan penuh syukur. "Kita semua kuat, Raka. Kita saling mendukung. Itulah yang membuat kita berhasil." Dimas yang berjalan di sisi kami, mengangguk setuju. "Betul. Tanpa kalian, aku mungkin tidak akan bisa melewati semua ini. Ini bukan hanya tentang keberanian, tapi tentang kebersamaan. Kita semua ada untuk satu sama lain." Kami berhenti di tepi jalan, menatap kota yang kini terasa lebih damai. Meski sempat dilanda ketegangan, hujan mulai reda, dan langit yang sebelumnya gelap kini perlahan kembali cerah. Aku menatap ke atas, merasa penuh syukur. Kadang-kadang, hidup membawa kita ke tempat-tempat yang sangat gelap, kataku dengan suara yang tenang namun penuh makna. Namun, jika kita memiliki orang-orang yang kita cintai, dan jika kita mau berjuang, kita bisa menemukan cahaya, bahkan di tempat yang paling gelap sekalipun. Artha menatapku dengan mata berkaca-kaca. "Aku tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan, Kak, tapi aku tahu kita bisa menghadapinya bersama." Aku mengangguk, merasakan kedalaman kata-katanya. Apapun yang terjadi, kita akan melaluinya bersama. Kita telah belajar banyak, Artha, tentang kekuatan, keberanian, dan yang terpenting, tentang cinta dan pengorbanan. Raka tersenyum penuh haru. "Kita mungkin tidak tahu apa yang akan datang, tetapi kita telah siap untuk itu, karena kita punya satu sama lain." Dimas tersenyum tipis, mengangguk setuju. Semua ini mengajarkan kita sesuatu, bahwa meski hidup penuh dengan tantangan, kita tidak pernah benar-benar sendirian. Kami saling menatap satu sama lain, seperti menemukan arti sejati dari perjuangan kami. Kami tahu bahwa meskipun perjalanan kami belum berakhir, kami telah siap untuk menghadapi apapun yang datang. Bersama, kami lebih kuat. Akhirnya, kami melangkah maju, meninggalkan masa lalu yang penuh dengan ketakutan dan ancaman. Kini, kami memiliki masa depan yang lebih cerah untuk kami bangun. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi satu hal yang pasti, kami tidak akan pernah menyerah. Kami akan terus berjalan bersama, dengan hati yang penuh harapan dan cinta. Terima kasih telah mengikuti cerita kami. Semoga kisah ini memberi pelajaran tentang kekuatan hati, keberanian, dan pentingnya saling mendukung dalam setiap langkah hidup. Hidup tidak selalu mudah, tetapi dengan cinta dan kebersamaan, kita bisa menghadapinya. Sampai bertemu lagi dalam kisah selanjutnya, dan semoga kebahagiaan selalu menyertai langkah-langkah kita semua. Terima kasih, dan salam hangat.